mungkin kalau kita pakai kata-kata yang baik gitu, courageous, berani mencoba. Itu yang mungkin masuk ke dalam kelompok inovasi akhirnya, sosial, inovasi sosial. Ini yang saya kerjakan dan saya melakukan market test tersebut kemana-mana. Jadi bukan cuma ke satu orang, ke banyak orang saya minta waktu ketemu dan saya presentasikan. Awalnya saya selesai sekolah itu tadi saya udah ceritain masuk jadi salah seorang konsultan manajemen junior. Di situ saya belajar ilmu manajemen dan saya belajar berpikir bagaimana menggabungkan dorongan-dorongan atau impuls behavior orang karena saya belajarnya psikologi dengan framework manajemen. Jadi dengan dasar pemikiran itu dan dasar pemikiran human psyche, saya mendesain sebuah value chain yang sebenarnya melihat perjalanan dari sekelompok orang, diberi input training dan diberi tugas-tugas untuk melakukan business process reengineering dari puskesmas. Kata business process reengineering itu adalah kata-kata 100% manajemen. Pencerahan Nusantara tidak didesain berdasarkan logical framework-nya public health misalnya. Itu didesain berdasarkan logical framework dari value chain-nya Michael Porter. Dan itu simple, input, proses, dan output. Jadi saya memberi bobot lebih kepada manusia, bukan kepada struktur, kepada framework. Nah, manusianya ini yang kemudian di-treat atau diperlakukan sebagai profesional yang punya kemampuan berpikir analitik dan digabung ke dalam sebuah tim agar dia punya support dalam networknya dan dia tidak merasa sendirian. Ini yang kemudian di-train bareng dan diberikan materi-materi yang mungkin agak sedikit di luar materi-materi pendidikan public health, tapi dibutuhkan financial management misalnya, komunikasi masuk ke dalam situ. Jadi itu yang dikerjakan di Pencerahan Nusantara. Mungkin kadang-kadang ignorance is bliss. Ketidaktahuan saya pada waktu itu membuat saya menjadi, kalau kata Pak Christian Somali yang sekarang menjadi salah satu board, ini waktu saya presentasikan ke beliau, saya datang, beliau bilang, ini gila, ini sebuah usaha gila, kamu orang gila, nanya. Tapi saya senang sama orang gila, jadi saya akan support. Gila dalam yang bagus ya. Mungkin kalau kita pakai kata-kata yang baik gitu, courageous, berani mencoba. Itu yang mungkin masuk ke dalam kelompok inovasi akhirnya, sosial, inovasi sosial. Ini yang saya kerjakan dan saya melakukan market test tersebut kemana-mana. Jadi bukan cuma ke satu orang, ke banyak orang. Saya minta waktu ketemu dan saya presentasikan, ketemu lagi presentasikan sampai pada akhirnya ya udah selesai presentasinya, sekarang harus dikerjakan gitu. Jadi itu kemudian di launch. Saya selalu mengambil analogi, kalau kita berteman dan teman kita mau bikin salah atau sedang bikin salah, kan boleh dong kita ngingetin gitu. Itu keterbukaan ini yang masih menjadi bagian terbesar dan akhirnya karena tidak adanya keterbukaan, ruang untuk masyarakat sipil mengambil atau mempunyai sustainable resources itu menjadi makin lama makin sempit. Banyak
figur di pemerintahan, para birokrat yang terbuka untuk masyarakat sipil, counterpart kami di Kementerian Kesehatan, para dirjen, para direktur, ada di dalam birokrasi tetapi terbuka juga untuk bekerja bersama dan mendengarkan ide-ide kami. Dan kemudian berpikir, kita kolaborasinya gimana yang bagusnya. Banyak di private sector tentu ada beberapa figur yang menurut saya membekas sekali untuk CISDI. Salah satunya Pak Arifin Panigoro yang memang sebagai orang yang latar belakangnya private sector tapi punya kalau kata Gen Z tuh woke gitu ya, dia punya wokeness yang sangat tinggi untuk social movement dan tidak merasa terancam dengan adanya social movement, bahkan ikut menjadi bagian dari social movement tersebut. Dengan nggak adanya beliau, ruang untuk inovasi sosial dan kita berkolaborasi untuk itu jadi kerasa sekali kurangnya. Tapi saya berharap ada banyak pengusaha-pengusaha muda lain yang memang punya aspirasi sosial yang sangat tinggi sehingga kemudian bisa membuka ruang inovasi sosial ini dengan lebih baik lagi. Kalau menurut saya harus maju terus pantang mundur. Itu satu-satunya cara. Nggak boleh gampang discourage gitu, nggak boleh gampang kecewa, nggak boleh gampang patah semangat. Melihat sesuatu itu, ya hari ini harus dihadapi sebuah kegagalan, tapi besok itu hari baru lagi, kita coba lagi besok. Dibutuhkan semangat seperti itu, dan saya paham betul waktu saya ngomong ini, itu nggak gampang. Itu lebih mudah diucapkan daripada dikerjakan. Karena setiap orang ada batas kekuatan yang dia mampu. Nah, kalau masyarakat sipil jangan sendirian, harus berjejaring, membuat koalisi, punya sounding board sehingga kita bisa saling, kalau lagi capek bisa berkeluh kesah sedikit, tapi habis itu kita terus. Nah, ini kekuatannya masyarakat sipil karena nggak ada persaingan yang nggak sehat kalau menurut saya. Semuanya memang ingin atau punya panggilan batin untuk apa yang terbaik yang bisa saya berikan untuk menjaga humanity ini. CISDI itu anak ketiga saya. Saya melahirkan CISDI dengan impian-impian saya sendiri, sebagaimana seorang ibu mempunyai impian untuk anaknya yang bagus-bagus semua, dan ingin CISDI berhasil dan membuat impact. Karena itu, dan saya sangat amat percaya bahwa orang muda ini menyimpan kekuatan yang sangat tinggi. Makanya di CISDI saya Gen X itu minoritas. Yang paling banyak adalah millennials dan Gen Z. Gen Z itu adalah masa depannya Indonesia. Jadi CISDI menurut saya harus bisa berkembang seperti itu dan harus menjadi tempat di mana orang muda aman untuk mencoba, untuk berbuat salah, diberi kesempatan untuk mencoba lagi, dan untuk menikmati kemenangan. Saya senang sekali melihat orang-orang muda rising up to the occasion. Mereka begitu diberi kesempatan menunjukkan bahwa mereka mampu. Kalau ingin tahu lebih jauh tentang CISDI, silahkan pergi ke website kami, cisdi.org, atau ke berbagai macam akun sosial media yang ada di CISDI ada di Instagram, ada di LinkedIn, dan ada di X. Semoga makin banyak orang-orang muda yang tertarik untuk masuk ke dunia kesehatan dan mempunyai keberanian untuk masuk ke dalam bagian dari gerakan masyarakat sipil di bidang kesehatan.